Baik, salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih menyertai kita dan masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Kejadian pasal yang keempat, ayat 19 sampai ayat 23, di bawah satu judul perikop, keturunan Kain, Set, dan Enos. Demikian firman Tuhan. Lamek mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Ayat 23, berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Dengan sebuah tema perenungan kita hari ini, keluarga yang mewariskan dosa. Sebelum kita memulai kebenaran firman Tuhan ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan telah menyertai kami sepanjang hari ini, hingga kami dapat mengambil kesempatan untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biar akhirnya kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berkati Tuhan, tema kita hari ini adalah keluarga yang mewariskan dosa ya. Bagaimana mungkin keluarga itu bisa mewariskan dosa? Maka kita akan belajar bersama-sama dari keluarga Kain dan Lamek. Keluarga itu adalah sebuah lembaga terkecil yang Tuhan bentuk ya, yang Tuhan Allah bentuk, dan di dalam keluarga itulah kehidupan, karakter atau sifat seseorang itu juga dapat bertumbuh. Keluarga itu juga merupakan lembaga pendidikan yang pertama, tetapi itu juga lembaga warisan yang pertama dalam kehidupan manusia pada banyak aspek ya. Di keluarga kita dididik dan dibentuk, serta di dalam keluarga lah kita dapat menerima banyak warisan, baik itu warisan sifat atau karakter dari orang tua kita, atau begitu juga warisan secara finansial dan lain sebagainya. Di dalam teks ini Bapak Ibu, kita akan melihat keluarga Lamek yang adalah garis keturunan dari keluarga Kain, yang adalah seorang pembunuh dari saudaranya sendiri. Dan kita melihat bahwa dari Kain, ternyata sifat Kain itu menyimpan berhala, yaitu sifat yang tidak mau bertobat dan tidak mau berpaling dari kejahatannya. Dan itu diwariskan atau turun kepada garis keturunannya, yaitu Lamek. Kita melihat Kain ketika dia berbuat dosa, dia bukan mengaku di hadapan Tuhan, tetapi justru dia bertanya dan seolah-olah menantang Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat 9, apakah aku ini penjaga adikku? Ketika Tuhan Allah bertanya tentang Habel, saudaranya yang telah dibunuhnya, Kain bukan justru bertobat dan mengaku, tetapi dia bertanya kepada Tuhan dengan suara yang lantang, apakah aku ini penjaga adikku? Dan dosa Kain ternyata diwariskan kepada keturunannya. Ini merupakan konsekuensi dari perbuatan dosa yang terus dipelihara di dalam keluarga. Dan seolah-olah menurut Kain dan keluarganya, begitu juga menurut Lamek dan keluarganya, Tuhan itu tidak akan menghukum. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang berkati Tuhan, Lamek dalam teks ini memiliki dua istri. Dan tentu dalam catatan Alkitab ini adalah pernikahan digami atau poligami pertama yang sudah terjadi. Dan tetapi yang menjadi problemnya, permasalahannya, Lamek bukan malu, tetapi dia menjadi sebuah kebanggaan bagi dia memiliki dua istri, bukan sebuah aib. Karena Kejadian pasal 4 ayat 23 berkata, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Jadi memiliki dua istri sekaligus, menyuarakan kedua istri itu untuk berkumpul, bukan sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang bersifat aib bagi Lamek, tetapi dia merasa itu sebuah kebanggaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berkati Tuhan, membiasakan diri jauh dari Allah, membiasakan keluarga kita hidup dalam perbuatan dosa, itu bukanlah sesuatu yang harusnya kita banggakan, tetapi Lamek bangga dan acap kali juga di dalam keluarga modern pada saat ini menjauhi Tuhan atau berbuat dosa di dalam keluarga, itu adalah sesuatu yang dibanggakan. Tetapi kita melihat Lamek bukannya berbalik, tetapi dia justru menyadari hal itu, bahwa itu sesuatu perbuatan yang biasa saja. Nah, kita melihat juga Lamek memiliki dua istri,
Dan ternyata dua istri yaitu Ada dan Zila itu memiliki makna, atau juga di dalam budaya orang perjanjian lama, nama itu mencerminkan karakternya juga. Ada di dalam bahasa Ibrani memiliki makna yang buruk ya, atau dijelaskan sebagai pribadi yang bersifat gelap. Tetapi Zila juga memiliki makna yaitu perempuan bayangan malam. Nah, arti dua nama ini juga menjelaskan sifat dan karakter mereka yang buruk. Jadi Lamek menikahi dua perempuan, sekaligus dua perempuan ini juga bukanlah perempuan yang takut akan Tuhan. Dua perempuan ini hidupnya jauh dari takut akan Tuhan. Nah, ketika di dalam keluarga kita, kita juga terbiasa menjauhi peribadahan, menjauhi persekutuan, mengabaikan firman Tuhan. Bahkan di dalam keluarga kita, kita tidak mendidik keluarga kita untuk menghadiri persekutuan, untuk mencintai persekutuan, untuk mencintai firman Tuhan, dan merasa biasa saja ketika tidak hadir dalam peribadahan. Kita juga sama seperti Kain dan Lamek, keluarga yang biasa saja hidup dalam dosa, yang merasa bahwa perbuatan itu adalah hal yang biasa. Nah, dan ketika kita menyadari bahwa keluarga kita keluarga yang jauh dari persekutuan, jauh dari firman Tuhan, maka sejatinya keluarga kita adalah keluarga yang sedang mati secara spiritual, keluarga yang sedang mati secara kerohanian. Nah, Lamek di dalam poin kedua bukan hanya berbicara tentang poligami atau digami, dia juga seorang yang membunuh. Nah, di dalam teks ini kita melihat Lamek membunuh dua pria ya. Satu laki-laki yang sudah melukai dia, lalu yang kedua pria muda yang sudah membuat dia cedera ya. Nah, jadi Lamek ketika dia membunuh sama seperti Kain, dia bukannya bertobat dan berpaling kepada Allah, tapi justru dengan bangganya dia menyuarakan bahwa dia sudah membunuh dua orang manusia, dua orang laki-laki ya. Jadi kehidupan keluarga Kristen yang juga dengan bangganya menyatakan bahwa oh keluarga kami tadi tidak ibadah, oh kami tadi tidak persekutuan, dengan menganggap itu adalah hal yang biasa saja, maka kita sama seperti Lamek, keluarga yang bangga jauh daripada Tuhan. Ketika sudah berbuat salah dan tidak mau berpaling kepada Allah, kita melihat hal yang sama juga dilakukan oleh keturunan Kain, dan keluarga yang sudah terbiasa hidup dalam dosa yaitu menjauhi Allah. Kita mungkin merasa keluarga kita tidak berpoligami, ya, tidak membunuh sama seperti Kain dan Lamek, tetapi saat kita membiasakan keluarga kita jauh dari persekutuan, jauh dari peribadahan, jauh dari pembacaan firman Tuhan, maka kita adalah keluarga Kain dan Lamek secara modern. Saya mengambil sebuah kesimpulan dari seorang anak Tuhan bernama John Owen. Dia berkata, satu-satunya orang percaya yang berguna, berbuah, dan teguh adalah orang yang memahami kejahatan hatinya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berkati Tuhan, keluarga kita adalah keluarga yang harus memahami tentang kesalahan kita dan mau berbalik, bertobat, memuji Tuhan. Setiap keluarga mungkin memiliki catatan-catatan buruk atau perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi menjadi inti dari semuanya adalah berbalik dan mau bertobat kepada Tuhan. Hendaklah kita jangan seperti keluarga Kain dan keluarga Lamek yang bangga jauh daripada Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih telah menyertai kami, dan melalui kebenaran firman Tuhan ini kami belajar dari Kain dan Lamek untuk tidak seperti mereka yang terbiasa dan bangga jauh daripada Tuhan, bahkan merasa bahwa Tuhan tidak akan menghukum perbuatan kami. Biar kiranya Tuhan kami menjauhi jauh dari seperti keluarga Kain dan Lamek, dan kami mau menjadi keluarga yang berubah dan berbalik, bertobat, memuji dan mencintai persekutuan dengan Tuhan. Dan biarlah kiranya kami serahkan semua keluarga kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saat ini gereja kita, Gereja Kristen Injil Indonesia, di bawah naungan Jemaat Muara Aman dan Misi Rahmat, mengutus untuk membuka cabang Pos PI Gereja Kristen Injil Indonesia Jemaat Sei Mencirim Sunggal di Kota Medan. Biar Tuhan yang memberkati dan menyertai pelayanan kita. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi dalam persembahan kasih, dapat memberi persembahan melalui nomor rekening yang tertera. Itu adalah nomor rekening Gereja Kristen Injil Indonesia Jemaat Muara Aman. Dan juga mungkin Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan kasih, saya mengucapkan terima kasih, dan Tuhan semakin memberkati kita dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Jika Bapak Ibu juga sudah memberikan persembahan kasih, mohon untuk dikonfirmasi melalui nomor WhatsApp saya juga yang sudah tertera,
Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus semakin memberkati kita dan semakin memberkati pelayanan GKI dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.